Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi kiram. Amma jami'an wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal musallimin wal mukhlisin bil malaikati al-mukarramin wal khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mujtahidin wa awliya wa ulama'i khususan min al-mu'allifin al-kitab Imam Jalalain Imam Suyuti Imam Al-Mahalli rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid darain amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di pagi yang penuh dengan berkah, setelah kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba di hadapan Tuhannya, mengakui akan segala kelemahan kita semua, mengakui dan berharap akan ampunan Allah atas segala dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, maka kita bersyukur kepada Allah di pagi ini, di waktu yang disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan bersama-sama menikmati hidangan langit sebelum nanti menikmati hidangan bumi yang telah disiapkan. Hidangan langit terlebih dahulu kita nikmati, yaitu firman-firman Allah kita renungkan, kita tadabburi, kita resapi. Allah pilih kita, alhamdulillah, menjadi hambanya yang bisa diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita, itu sholat subuh berjamaah. Ini pertanda bahwa Allah di hari ini menginginkan kita dan berkehendak atas kita untuk menjadi hamba yang dipantau langsung, diberi perhatian langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pernah dikabarkan oleh baginda Nabi, man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, dia dalam tanggung jawab Allah di hari itu. Berarti Allah ingin bertanggung jawab langsung pada kita hari ini. Oleh karena itu Allah kuatkan diri kita, Allah mudahkan langkah kita. Mudah-mudahan hal yang semacam ini, kebaikan semacam ini akan terus bisa kita laksanakan secara istiqomah, sehingga kalau hidup ini istiqomah, insya Allah tidak meninggal kecuali dalam kondisi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kajian kita pagi ini adalah tafsir Jalalain, tafsir Al-Quran yang ditulis oleh kedua ulama besar yang diakui keilmuannya. Kita sekarang berada di surah yang pertama, surah Al-Fatihah. Belum selesai kita uraikan. Kita sampai, kalau tidak salah, kita telah sampai pada ayat ke-6.
dan ke-7. Monggo Bapak Ibu, sebelum kita uraikan isi kandungan dari surat Al-Fatihah ini, ada baiknya kita baca terlebih dahulu dengan serentak bersama-sama. Akan saya pandu bacaannya ayat demi ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, itulah surah Al-Fatihah yang alhamdulillah dalam satu hari satu malam, sehari semalam 24 jam tidak pernah kurang lisan kita melantunkannya dari 17 kali dalam setiap rakaat di sholat fardu kita. Dan satu-satunya surat yang mudah dihafal. Bahkan orang tidak niat menghafalkan pun hafal surat ini. Kenapa? Saking seringnya dibaca. Sehari semalam minimal 17 kali. Coba kalau Al-Baqarah itu saya semalam dibaca 17 kali juga, insya Allah kita hafal lama-lama ya. Saking seringnya dibaca. Yasin seminggu sekali aja dibaca tiap Yasin dan banyak yang hafal. Kenapa surat lain nggak hafal? Karena jarang dibaca. Kalau kita urut lagi secara singkat dari awal, di ayat pertama yaitu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu harus disertai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kebaikan yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Nabi mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar, fa huwa ajdan, fa huwa aqta. Setiap sesuatu yang bernilai kebaikan yang tidak diawali dengan basmalah, maka resikonya dia tidak akan barokah. Basmalah itu di awal Fatihah itu mengajarkan kita apapun yang kita lakukan, kalau itu kebaikan, jangan lupa sertai dengan nama Allah. Supaya apa? Supaya kebaikan itu nanti ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Karena sebelum kita lakukan udah ingat bismillah dengan nama Allah, maka ujung-ujungnya harus lillah, harus lillahi ta'ala. Setelah itu alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kepada Allah yang mana Allah Rabbil Alamin, pencipta alam semesta. Kita udah jelasin bahwa alam itu masih Allah. Alam itu selain Allah itu alam. Berarti Allah Tuhan dari semua yang ada. Allah lah Tuhannya, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang memelihara, Allah lah. Kita mengakui Allah sebagai Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, supaya kita tidak terkesan Allah Tuhan semesta alam, takut kita.
sama raja aja yang kekuasaannya hanya wilayah kecil saja, banyak rakyat takut kalau ketemu raja. Enggak, kata Allah, kamu enggak usah takut. Tuhan semesta alam ini sifatnya yang menonjol Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Dan enggak usah takut sifatnya. Dari sekian banyak sifat Allah yang dimunculkan dalam Al-Fatihah dan dalam Basmalah, Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Sering kamu melenceng dari syariat, dah ingat Allah Rahman Rahim. Gak usah takut. Teruslah kembali kepada Allah, teruslah berharap kepada Allah, karena Allah Tuhanmu, Tuhan semesta alam adalah Rahman Rahim, pengasih penyayang. Dia menyayangi siapapun daripada hambanya. Supaya kita tidak hanya berpikir bahwa Tuhan semesta alam di dunia saja. Enggak. Maliki yaumiddin, dia Tuhan saat kita di dunia, nanti pun di akhirat dia Tuhan kita. Tuhan dunia akhirat, Tuhan alam semesta. Barulah setelah itu kita mengakui, setelah kita dikenalkan dengan Allah dan sifat-sifatnya, barulah kita mengakui iyyaka na'budu. Kalau begitu ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkaulah kami ibadah, hanya kepada Engkaulah, hanya untuk Engkaulah kebaikan-kebaikan yang kami lakukan. Kenapa? Sudah kenal sama Allah, tahu sifat-sifatnya, tahu keagungannya, kemuliaannya. Nanti di akhirat dialah raja di raja, yang lain tidak ada yang berkuasa. Nanti di akhirat kekuasaan tunggal mutlak hanya milik Allah. Baru kita berikrar di hadapan Allah, iyyaka na'bud. Kalau begitu hanya kepada Engkau kami akan ibadah, hanya kepada Engkau kami akan tunduk, patuh atas perintah-perintah-Mu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kami akan berdoa, kami akan memohon hanya kepada Engkau. Maka ayat berikutnya yang akan kita jelaskan malam pagi ini, ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita mengucapkan kepada Allah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, kami ingin meminta, kami memohon hanya kepada Engkau. Maka sekarang permohonan apa yang akan kamu minta sama Allah? Apa yang akan kamu minta sama Allah? Banyak permintaan kita kan, banyak. Urusan ini, urusan itu, urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan ekonomi, banyak sekali yang mau kita minta sama Allah. Tapi Allah ajarin kita, Allah mengajarkan satu permintaan kepada kita, yang lain seakan-akan gak usah kamu minta, Allah kasih. Kalau yang satu ini dikasih sama Allah, maka satu ini yang wajib kita minta sama Allah. Maka Allah ajarin cara kita berdoa. Minta apa sama Allah? Mau mohon apa sama Allah? Kata Allah, satu yang harus kamu minta kepadaku. Bagaimana permohonannya? Ihdinas siratal mustaqim. Doa yang wajib dilantunkan oleh semua hamba Allah. Udah gak usah mikir dunia, gak usah mikir kerjaan, gak usah, semuanya gampang kalau yang satu ini dikasih sama Allah. Ini pokok ihdina, tunjukkan kami ya Allah, berilah hidayah kepada kami. Jadi setelah kita wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, kami akan berdoa hanya kepada Engkau, kami akan meminta kepada Engkau. Apa yang mau kalian minta? Apa yang mau minta pertolongan apa kepadaku? Nah ini Allah ajarin kita, mintalah hidayah sama Allah. Kalau yang satu ini sudah Allah kasih, yang lain ngikut. Urusan rumah tangga ngikut, urusan pekerjaan ngikut, urusan ekonomi ngikut. Kalau ini udah dapat, udah Allah kasih. Bagaimana supaya Allah kasih? Ya kita minta. Kita minta sama Allah, karena Allah sendiri yang ngajarin kita untuk minta hidayah. Dan kita jelasin apa sih hidayah itu. Hidayah itu kalau kita jelaskan secara definisi sederhana saja, petunjuk. Masih belum paham apa petunjuk yang dimaksud? Rambu-rambu lalu lintas. Tujuan kita kemana? Tujuan kita di akhirat. Akhirat itu hanya ada dua tempat. Kalau nggak surga, neraka, nggak ada yang lain. Di situ nggak ada provinsi, di kabupaten ini tidak ada. Hanya surga, neraka. Nah tujuan kita di mana nanti di akhirat? Surga. Oh kalau mau ke surga, nih ikutin rambu-rambu lalu lintasnya. Ada petunjuk arahnya. Itulah hidayah. Apa itu? Diantaranya Al-Quran. Diantaranya adalah Al-Quran, karena Al-Quran disebutkan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Jadi doa minta hidayah sama Allah, minta petunjuk sama Allah, doa yang wajib kita minta. Karena sampai-sampai dicantumkan oleh Allah dalam Quran. Bahkan dicantumkan dalam surat Al-Fatihah. Doa, redaksi doa dalam Quran itu banyak. Makanya kalau kita sebetulnya mau mohon, mau minta, mau doa sama Allah, kita pakai yang ada di Quran itu sudah banyak sebetulnya. Dan itu rata-rata yang dipakai oleh para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Seperti misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, itu dalam Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, dalam Quran. Kalau kita sibuk dengan doa-doa yang dalam Quran saja, belum yang dalam hadis Nabi, apa saja yang diminta oleh Nabi kita minta. Itu kita nggak sempat bikin doa sendiri, itu nggak sempat kita kalau kita mau. Yang dari Quran saja, dari Al-Baqarah sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu apa saja redaksi doa itu. Rabbana itu kan banyak sekali di situ. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innana sami'na munadiyan yunadi lil yamani. Banyak sekali. Kalau kita sibuk dengan, tapi kan kita enggak minta doa kita apa sih? Kan sesuai dengan apa yang kita inginkan kalau kita doa. Kita nggak pernah mikir doa yang saya minta ini pernah diminta oleh para nabi nggak ya dulu ya? Pernah diminta oleh para rasul nggak ya dulu? Orang-orang soleh pernah berdoa dengan seperti dengan doa saya ini nggak? Atau jangan-jangan cuma saya saja berdoa semacam ini? Ya Allah, berilah saya harta yang banyak, naikkan pangkat saya. Jangan terus ternyata ini doa kita bikin sendiri karena kita ingin yang semacam itu. Nah, kenapa kita sebutin bahwa doa meminta hidayah sama Allah, minta petunjuk sama Allah ini wajib, menjadi doa wajib yang harus dilantunkan? Buktinya Allah cantumkan dalam Al-Fatihah. Doa ini Allah cantumkan dalam Al-Fatihah. Tahu nggak kita Al-Fatihah? Surat satu-satunya surat yang wajib diketahui. Kalau surat yang lain mungkin seumpama ada orang baru masuk Islam, ada orang mu'allaf misalnya, baru masuk Islam, wajib dia belajar Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Apakah wajib semua? Enggak tuh. Yang pertama kali wajib Al-Fatihah, harus wajib dipelajari. Yang lain nyusul enggak apa-apa. Tapi kalau Al-Fatihah wajib. Kenapa? Karena dia menjadi penentu sah dan tidaknya sholat kita. Nah, sedangkan doa memohon hidayah kepada Allah, Allah cantumkan di surat Al-Fatihah. Berarti ini satu-satunya doa yang wajib kita minta sama Allah, karena Allah ngajarin kita doa ini dicantumkan dalam Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah kita baca dalam setiap rakaat di sholat kita, belum sholat sunnah. Loh, tapi saya kan sekarang sudah jadi orang Islam, Pak, sudah dapat hidayah dari Allah misalnya, udah dapat hidayah dari Allah. Apakah masih penting juga minta hidayah? Yang pertama harus kita ketahui dulu, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, beliau itu mengatakan hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Yang pertama adalah namanya hidayah dalalah, pakai dalalah. Hidayah petunjuk dari Allah. Ini baik, ini enggak baik. Allah udah kasih tahu kita, ini kesini ini baik, kesini ini jalan ke surga, kesini ke neraka. Itu namanya hidayah dalalah, dal. Ada yang kedua namanya hidayah ma'unah, petunjuk sekaligus energi kekuatan untuk melakukan kebaikan. Dalam bahasa kita yang sering kita pakai, hidayah dan taufik, atau taufik dan hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Apa taufik dan hidayah? Setahu saya selama ini tetangga saya namanya Pak Taufik dan Bu Hidayah. Apa? Hidayah itu petunjuk yang Allah udah kasih tahu kita. Ini baik, sholat berjamaah baik, majelis ilmu baik. Siapa yang mengatakan majelis ilmu enggak baik? Semua tahu orang bahwa majelis ilmu baik. Tapi apakah semua orang bisa melakukan? Kan enggak. Enggak semua orang bisa melakukan, hanya tahu kalau itu baik. Yang kuat melakukan ini namanya hidayah ma'unah, atau dalam bahasa sehari-hari kita taufik. Orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, diberitahu oleh Allah ini baik, ini tidak baik, sekarang tinggal menunggu ma'unahnya, tinggal menunggu taufiknya. Allah beri kekuatan kita untuk bisa melakukan kebaikan itu. Apa gunanya kita tahu baik kalau kita tidak mampu melakukan?
Udah tahu baik tapi nggak mampu melakukan. Ya hanya sekedar tahu saja, nggak dapat apa-apa dari pengetahuan yang kita lakukan. Itu namanya ilmu yang tidak membawa kemanfaatan. Tahu kalau itu baik tapi melakukan enggak, melakukan enggan, melakukan emoh. Maka hanya sekedar pengetahuan yang tidak membawa kemanfaatan. Ihdinas shiratal mustaqim dalam tafsir Jalalainnya ay arsyidna ilaihi, tunjukkan kami ya Allah ilaihi, terhadap shiratal mustaqim. As-sirat, apa sirat? Shiratal mustaqim. Yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim di sini adalah syariatnya Allah, manhaj yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sirat itu sebagian ulama ahli tafsir mengatakan jalan yang jalan pintas. Jalan pintas yang lurus, yang bisa menyampaikan kepada tujuan kita. Itu as-siratal mustaqim. Jadi misalnya nih, dalam kehidupan kita sehari-hari, suatu saat kita melakukan perjalanan, mau lewat mana? Memang banyak jalan yang bisa menyampaikan kita kayak bisa lewat sini, bisa lewat situ. Cuma as-siratal mustaqim itu kata ulama itu jalan pintas, jalan yang lurus, jalan yang mempercepat kita sampai kepada tujuan kita. Jadi seakan-akan kita berjalan tanpa ada kendala. Ya kalau di sini tol lah enaknya begitu. Jalan tujuan kita kemana? Beda antara lewat tol sama lewat bawah. Lebih cepat mana? Karena jalannya lebih mulus dan itu lurus, tidak ada belokan kanan. Tidak, biasanya kalau udah sering belok-belok itu biasanya wah ini alamat biasanya. Sedangkan jalan yang tidak lurus, Nabi itu suatu ketika di hadapan sahabatnya memberikan gambaran. Di Shiratal Mustaqim itu digambarkan dengan garis lurus begitu. Kemudian ke kanan ke kirinya itu Nabi beri garis ke kanan, beri garis ke kiri. Sahabat bertanya, ini apa ya Rasul? Ini yang garis lurus ini adalah jalan ke surga, yaitu syariatnya Allah di situ. Nah, sedangkan kanan yang ada garis ke kanan kiri ini adalah jalannya setan. Jadi kalau kita ingin segera sampai kepada Allah, ingin segera sampai ke tujuan akhir kita yaitu surga, ikutilah jalan yang lurus ini. Maka Syekh Mutawalli Asy'arawi menafsiri as-siratal mustaqimnya sebagai manhajnya Allah, yaitu Al-Qur'an dan syariat-syariatnya Allah serta ajaran-ajaran baginda Rasulullah. Itu saja kita lakukan, mempercepat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah, tunjukkan kepada kami ya Allah as-siratal mustaqim. Di sini juga pelajaran bagi kita. Ini kan redaksinya doa, permohonan. Berilah kami hidayah ya Allah. Redaksinya doa, permohonan kepada Allah. Kapan permohonan dan doa itu bisa kita sampaikan kepada Allah? Setelah kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Dia adalah zat penguasa alam semesta, punya sifat Rahman dan Rahim. Allah juga yang kelak menjadi penguasa di akhirat. Maka setelah itu semua hadir dalam hati kita. Lalu setelah itu kita berikrar di hadapan Allah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu berdoalah kepada Allah karena hati kita telah mantap dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat orang berdoa enggak khusyuk itu karena sebelum berdoa Allah tidak dihadirkan dalam hatinya. Doa sekedar berdoa, lisan berdoa, mulut mengucapkan doa, entah hati dan pikirannya di mana nggak tahu. Kadang lisan kita berdoa, pikiran kita udah di pasar, hati kita di mana-mana. Coba kalau saat kita berdoa yang hadir di hadapan kita adalah sifat-sifat Allah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Lalu kita mengakui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka insyaallah dalam berdoa kita lebih khusyuk karena yang kita hadirkan adalah Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa siratal mustaqim itu yang kita minta kepada Allah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
bil hidayah. Shiratal mustaqim atau hidayah yang kita minta kepada Allah itu adalah shiratal ladzina, jalannya orang-orang an'amta alaihim yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya Allah, berikan kami hidayah, tunjukkan kepada kami shiratal mustaqim. Apa shiratal mustaqim? Ialah jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Dalam ayat yang lain disebutkan, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapakah yang an'amallahu 'alaihim, yang diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang tulus, wasyuhada, orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh. Inilah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Minan nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. 4 golongan ini termasuk orang yang diberi nikmat, dan kita minta untuk dijadikan dari 4 golongan ini kepada Allah. Karena 4 golongan inilah yang sejatinya mendapatkan nikmat dari Allah dan menggunakan nikmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering katakan, kita semua dapat nikmat dari Allah. Nikmat sehat, nikmat macam-macam. Kita semua dapat nikmat. Tapi banyak dari kita yang menggunakan nikmat Allah untuk durhaka sama Allah. Diberi nikmat sehat sama Allah, dari kesehatannya tidak digunakan kebaikan. Diberi nikmat harta oleh Allah, hartanya justru dibuat bermaksiat kepada Allah. Diberi nikmat, diberi pangkat dan jabatan di dunia, justru pangkat dan jabatannya sering digunakan untuk berzalim kepada makhluknya Allah. Ini namanya orang diberi nikmat dan menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Maka gunakanlah nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah. Dan siapakah yang diberi nikmat yang sejati oleh Allah? 4 ini, minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, siddiqin, orang-orang yang tulus, yang jujur kepada Allah. Siapa siddiqin? Di antaranya yang sudah kita kenal Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah Raisus Siddiqin, pimpinan dari segala siddiqin. Kemudian asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh. Ini kita minta kepada Allah untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus, ialah jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Siapakah itu? Dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada, dan sholihin. Ini artinya kita itu tidak bisa menjadi orang baik dengan cara kita sendiri lah. Nggak bisa kita mau jadi orang baik dengan cara sendiri, nggak bisa. Mesti harus niru. Niru siapa? Orang-orang terdahulu, orang-orang baik sebelum kita. Makanya kita nggak bisa jadi orang baik dengan cara kita sendiri. Jangan membuat-buat cara sendiri. Ingin jadi orang baik lalu membuat aturan sendiri. Nggak bisa, karena di sini jelas siratal ladzina, jalannya orang-orang. Berarti kita disuruh niru dulu orang-orang dulu berjalan kemana. Apa yang mereka lakukan itu tiru. Kalau kita ingin dikumpulkan kelak dengan mereka, harus ditiru cara ibadahnya, bagaimana khusyuknya. Makanya sering Imam Ghazali itu mengingatkan kita, ini sekarang banyak orang, kata Imam Ghazali, meniru cara ibadahnya imam-imam. Ada yang kita tiru kan salah satu dari yang 4. Ada yang meniru cara ibadahnya Imam Abu Hanifah, maka mazhabnya Hanafi. Ada yang mengikuti cara ibadahnya Imam Maliki, Malik bin Anas, maka mazhabnya Maliki. Ada yang meniru cara ibadahnya Imam Syafi'i. Hanya caranya yang ditiru, kata Imam Ghazali. Kualitasnya jarang ditiru. Kualitas ibadahnya juga harus ditiru. Bukan cuma caranya saja, bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana sujudnya, bagaimana rukunya, tapi khusyuknya tiru juga kalau begitu. Ibadahnya seperti apa? Maka sekali lagi ayat terakhir ini mengesankan, memberi pesan kepada kita bahwa untuk menjadi orang baik itu mesti harus meniru orang-orang sebelum kita. Tidak bisa kita membuat cara sendiri, berjalan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Malah kalau kita tidak berjalan di jalan mereka, kita tidak berjalan di jalan orang-orang soleh yang telah diberi nikmat oleh Allah, maka jalan kita bengkok nanti. Kemana akhirnya? Ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah,
tunjukkan jalan yang lurus kepada kami, ialah jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Karena kalau kami tidak berjalan di jalan mereka, maka pasti jalan yang kami tempuh adalah al-maghdub, jalan yang mendapatkan murka-Mu. Kita minta lindung kepada Allah dari jalan yang mendatangkan murka Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Kita mohon lindung kepada Allah untuk berjalan di jalannya orang yang dimurkai Allah. Siapa yang dimurkai Allah di sini? Dalam tafsir Jalalain disebutkan wahum al-yahud. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Kenapa dikatakan maghdubi alaihim? Dapat murka dari Allah. Karena orang-orang Yahudi ini udah tahu diberi kitab Taurat oleh Allah. Diutus Nabi Musa di tengah-tengah mereka. Mana kebanyakan dari mereka mendustai Nabi Musa dan mengganti kitab Tauratnya. Allah murka kepada mereka orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan juga kita mohon lindung kepada Allah dari jalannya orang-orang yang tersesat. Mana jalan yang tersesat? Yaitu tadi, jalan yang enggak lurus terus tersesat. Kalau tujuan kita ke surga, ini jalannya. Kalau kita berjalan di selain jalan itu, namanya tersesat. Kalau sudah tersesat, nanti nyampainya di mana? Nyampainya mesti bukan ke tempat tujuan kita. Kalau kita tersesat, tujuan kita surga, katakan tujuan kita surga. Jalannya udah dikasih tahu, di jalan ke surga ke sini, jalan yang lurus ke surga ke sini. Lalu kita tersesat di jalan itu, kita berjalan di jalan yang bukan rutenya. Maka kalau sudah tersesat, itu awalnya memang melenceng sedikit. Orang tersesat itu awalnya melenceng sedikit, tapi kalau terus berjalan semakin jauh dia melenceng. Makanya jangan coba-coba, ini kan baru dosa kecil misalnya. Nggak apa-apa mungkin dosa kecil. Oh, jangan meremehkan dosa kecil. Orang yang tersesat di jalan orang yang tersesat jauh itu awalnya tersesatnya sedikit awalnya. Jadi dia bukan jalannya mulai melenceng dari jalannya. Kecil awalnya, sedikit awalnya. Tapi kalau terus dia berjalan di situ, lama-lama dia jauh juga akhirnya tersesatnya. Nyampainya jauh juga. Nyampainya itu jauh juga. Tersesatnya kita ke tempat yang jauh. Di mana kita sekarang, di mana tujuan kita. Itu berasal dari awalnya yang sedikit itu. Maka dosa kecil itu jangan diremehkan. Memang dosa kecil itu mudah ditaubati. Dosa kecil. Meremehkan dosa kecil, dosa besar. Orang meremehkan dosa kecil itu dosa besar kalau dosanya kecil. Tapi ketika ada orang cuma dosa enteng dosa meremehkan dosa kecil itu termasuk dosa besar. La saghira ma'al israr. Tidak ada kata dosa kecil kalau terus menerus dilakukan. Kecil banyak juga akhirnya. Orang tersesat tuh awalnya melenceng dari jalannya, itu melenceng sedikit dia. Tapi terus dia berjalan, jauh juga akhirnya tersesatnya dia. Disebutkan dalam tafsirnya, siapakah ad-dallin, orang-orang yang tersesat di jalan? Wahum an-nasara, orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Mereka adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara. Jadi kita pertama memohon kepada Allah jalan yang lurus, ialah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ialah an-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada, as-shalihin. Dan kita juga mohon lindung kepada Allah dari jalan yang melenceng, dari jalan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah, ialah jalannya orang-orang Yahudi. Dan kita juga mohon lindung kepada Allah dari jalannya orang-orang yang tersesat, ialah orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasanya orang kalau sudah tersesat, orang kalau awalnya itu tersesat, dia sendiri dulu tersesat jalannya. Lama-lama biasanya ngajak orang. Kalau cuma dirinya sendiri yang tersesat, itu efeknya kepada dia sendiri. Tapi kalau udah mulai ngajak orang lain untuk ikut di jalan dia, ini statusnya bukan ad-dallin lagi, bukan ad-dall, tapi dhallun mudil, sesat dan menyesatkan. Orang tersesat itu hanya sendiri, itu sesat sendiri.
Nah biasanya orang yang tersesat sendiri, bingung sendiri, biasanya mulai ngajak orang lain untuk ikut dia. Maka statusnya dia naik pangkat dalam kejelekan, tapi selain dia tersesat, menyesatkan orang lain, diajak tersesat juga sama dia. Orang lain juga diajak sesat juga sama dia. Maka adhal mudil, orang yang tersesat dan menyesatkan. Dan kita mesti harus hati-hati. Mesti harus hati-hati untuk menghindar dari kesesatan ini, kesesatan di jalan Allah. Kita tersesat dari jalan Allah ini mesti harus hati-hati. Maka apa supaya kita tidak tersesat? Maka kita harus mesti berilmu. Kita harus tahu kemana kita akan berjalan, kepada siapa kita menuju, tempat mana tujuan akhir kita, bagaimana caranya supaya kita bisa sampai kepada tujuan akhir kita. Tidak lain tidak bukan yaitu dengan ilmu. Maka Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah mengatakan, "Innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an min suduril ulama." Kata beliau, sesungguhnya Allah itu ketika ingin mencabut ilmu dari atas muka bumi ini, Allah tidak mencabutnya langsung dari dadanya seorang ulama. Dan perlu diketahui, ilmu itu ketika diangkat oleh Allah ini tanda-tanda kiamat. Inna min asyrafis sa'ah ayyurfa'al ilm. Salah satu tanda akan datangnya kiamat ketika ilmu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah angkat ilmu? Bukan kemudian orang pintar tiba-tiba jadi goblok begitu ilmunya hilang semua, enggak. Allah panggil orang-orang berilmu. Ulama-ulama meninggal, penggantinya tidak ada. Ini semakin lama kita ini kualitas keilmuan kita kan semakin menurun. Dulu pernah kita dengar ada Imam Syafi'i, ada Imam Bukhari, ada Imam. Sekarang siapa yang sekelas mereka? Tidak ada. Semakin lama banyak orang-orang alim meninggal, penggantinya kualitas semakin rendah. Bahkan ada orang alim, anak-anaknya nggak ada yang alim, penerusnya nggak ada. Punya lembaga, punya pendidikan, pesantrennya mangkrak, lembaganya mati. Ini artinya hati-hati kita. Ketika ilmu sudah diangkat oleh Allah, maka itu adalah tanda akhir zaman dan kiamat akan datang. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dari muka bumi ini? Orang-orang berilmu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan hatta lam yabqa ahad alimun, sampai tidak ada orang alim nanti. Sebelum datangnya kiamat, sampai satu orang alim pun enggak ada. Orang alim satu pun enggak ada di atas muka bumi, di kawasan kita, di lingkungan kita. Maka ittakhadhan nasu asan juhalan. Orang-orang akan memilih pemimpin dalam agama, pemimpin dalam urusan apapun, orang yang tidak punya kapasitas, tidak punya ilmu. Itu yang akan dijadikan pemimpin. Baik pemimpin dalam agama ditokohkan, karena udah nggak ada lagi. Cuma dia sendiri nggak berilmu. Maka kalau sudah orang tidak berilmu, sudah tidak punya kapasitas, dianggap sebagai pemimpin, dianggap sebagai tokoh, maka hati-hati, orang ini tidak berilmu. Fasu'ilu, ditanya oleh masyarakatnya tentang permasalahan agama. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, maka orang pemimpin tokoh yang tidak punya ilmu ketika dijadikan tokoh, dia nggak punya ilmu tapi ditokohkan di masyarakatnya, ketika ditanya oleh masyarakatnya tentang satu hukum, maka fa'aftau bighairi ilmin, dia akan berfatwa tanpa berdasarkan ilmu. Dia nggak punya. Tapi saya ditanya, jawab akhirnya ngawur pertanyaan jawabannya. Ini namanya fa'aftau bighairi ilmin, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu. Ini awalnya fadallu, maka dia sendiri tersesat. Selain dia sendiri tersesat, wa adallu, dia menyesatkan orang lain. Bodoh itu sudah tersesat, orang bodoh itu sudah tersesat, tapi dirinya. Dia kalau sampai berkata sesuatu yang tidak dia ketahui, itu hati-hati bisa menyesatkan orang lain. Bisa menyesatkan orang lain. Maka sekali lagi, diantaranya kita menghindar dari kesesatan dari jalan Allah ini, bekal kita adalah ilmu. Karena orang kalau sudah tidak berilmu, kebodohan itulah sesat, menyesatkan bagi seseorang. Karena orang tidak tahu kita mau kemana, nggak tahu jalannya. Oh sekarang gampang Pak, ada Google Map misalnya. Wah jangan diandalkan, kadang kita diantarkan ke rumah janda sama Google Map itu. Beda antara orang yang sudah tahu di mana tujuan kita dan tahu jalannya,
itu enak saja tanpa Google Map, jalan aja nyampe. Jalan aja nyampe. Artinya cari ilmu itu sekarang kan sudah canggih Pak. Nggak usah belajar lah, nggak usah ngaji, nggak usah mondok tahun-tahunan begitu. Cukup ini aja cukup, udah ada semua di sini. Mau cari ayat apa ada di sini. Nah hati-hati. Saya Google dan YouTube itu kadang ngapusin kita kadang. Ada ngapusin kita, maka mesti berilmu dan punya guru yang jelas dalam hal ilmu supaya kita terhindar dari kesesatan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira tentang isi kandungan dari surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Dengan demikian, dengan harapan setiap kita membaca surah Al-Fatihah, setiap demi ayat kita baca dalam salat kita hadir makna-makna yang terkandung di dalamnya, terbesit dalam pikiran kita, difikirkan melalui masuk ke dalam hati kita, maka dengan harapan ibadah kita, sholat kita, bacaan kita akan menjadi ibadah yang berkualitas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian apa yang bisa kami sampaikan melalui kajian tafsir di pagi ini. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum nanti kita tutup dengan doa dan sebelum kita lakukan sholat isyraq, maka kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu dan mau bertanya terkait dengan apa yang telah kami jelaskan. Semoga kalau ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan Al-Fatihah, katanya tadi biar berilmu. Kalimat amin, hurufnya kan 4, alif mim ya nun. Katanya Ibnu Malik, ini isim fil amal bima yastajib. Yang perlu kita kaji bareng ialah apakah kalimat amin ini masuk ke surat Al-Fatihah atau Al-Quran. Yang kedua, hukumnya baca amin, apakah bagaimana, apa sunnah, apa wajib, dan apa makruh, dan seterusnya. Ini aja kaji bareng. Alhamdulillah kami diingatkan dari melalui pertanyaan ini gunanya kita ngaji bareng, kita gunanya diskusi. Mungkin ada keterangan yang belum tersampaikan diingatkan oleh panjenengan. Di antaranya amin yang kita baca setelah bacaan surah Al-Fatihah. Pertanyaan pertama, amin ini apakah bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan? Bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Artinya kalaupun kita tidak membaca amin, sah bacaan Al-Fatihah kita. Lalu kalau begitu apa hukumnya membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah? Hukumnya sunnah. Karena ini sebetulnya bukan hanya di surah Al-Fatihah saja. Nabi itu kalau baca Quran, qara'a mutarassilan. Beliau itu kalau baca Al-Quran, kalau ketemu dengan ayat yang mengandung doa seperti ini kan doa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah ke jalan-Mu yang lurus, jalan-jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang mendapatkan murka-Mu, dan bukan pula jalannya orang yang tersesat dari jalan. Lalu setelah kita berdoa amin, apa artinya amin itu? Istajib isim fi'il amar. Jadi amin, istajib, terimalah ya Allah. Jadi amin itu artinya istajib. Dan sebetulnya dalam setiap doa Nabi ngajarin kita walaupun dalam Al-Quran. Kita ketemu dengan ayat apa? Nabi dalam Quran, kalau baca Quran itu Rasulullah ketika bertemu dengan ayat rahmat, menceritakan tentang rahmatnya Allah, menceritakan tentang nikmatnya Allah, Nabi diam sejenak, memohon doa kepada Allah minta rahmat. Kalau melewati ayat yang menjelaskan tentang azab, tentang siksa, tentang neraka, Nabi juga begitu, berhenti sejenak memohon lindung kepada Allah dari azab neraka. Kalau membaca membaca ayat yang memerintahkan untuk bertasbih misalnya, Nabi bertasbih. Kalau
membaca ayat memerintahkan untuk bersujud yang disebut dengan sujud tilawah, itu Nabi bahkan berhenti sejenak melakukan sujud tilawah sesuai dengan konteks ayat yang dibaca. Kalau kita kan enggak, karena kita nggak paham itu ya, ini ayat apa yang penting baca aja kalau kita. Baru selesai Allahul Azim. Jadi sebetulnya begitu cara adab di antara adab kita membaca Quran. Ayat ini apa sih? Malah ada sujud tilawah, fasjud waqtarib, sujudlah kamu. Sujudlah itu langsung dipraktekkan setelah baca itu langsung bersujud. Sujud tilawah namanya. Baik dalam kita sholat. Jadi sekali lagi jawaban kami secara singkat saja bahwa amin itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, dalam artian seandainya ada orang tidak membaca amin hanya dari sampai waladhdallin saja, itu sudah dikatakan membaca Al-Fatihah dan sah bacaan Al-Fatihahnya. Lalu kalau begitu membaca amin itu apa hukumnya? Sunnah, karena itu dianjurkan oleh Nabi dan ada hadisnya dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan. Setelah kita membaca Al-Fatihah dianjurkan untuk mengucapkan amin. Dan dalam ayat-ayat yang lain kalau Allah bertanya dijawab. Seperti misalnya dalam di akhir surah Al-Mulk, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Itu Allah bertanya. Itu sunnah bagi kita kalau baru selesai baca di akhir surah Al-Mulk itu kita jawab pertanyaan Allah. Allah bertanya, qul ara'aytum, katakan Muhammad, ara'aytum, bagaimana pendapat kalian semua andaikan semua air yang ada di atas muka bumi ini semua kering, lautan tidak mengeluarkan air, sungai tidak mengalirkan air, sumur dan sumber tidak keluar, kering air, padahal air jadi kebutuhan kita. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kira-kira siapa, kata Allah, siapa yang bisa mendatangkan air itu? Maka mesti kita jawab, Allahu Rabbul Alamin. Kita baca surat At-Tin, Alayhisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya, hakim yang paling bijaksana? Kita jawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Begitu cara kita. Jadi seakan-akan kita baca Quran itu berkomunikasi dengan Allah. Allah bertanya, kita jawab. Allah perintah, kita lakukan. Allah jelaskan, Allah terangkan tentang nikmat, kita minta nikmat. Allah jelaskan tentang azab, kita mohon dilindungi dari azabnya Allah. Jadi orang kalau baca Qur'annya semacam itu, termasuk di Al-Fatihah, ada doa lalu kita mengucapkan amin, itu terasa betul komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mungkin ada lagi, mungkin ada ibu-ibu ada mau tanya atau ada. Alhamdulillah, ini kiranya kajian kita pada pagi hari ini, semoga ilmu yang sedikit ini menjadi ilmu yang membawa manfaat bagi kita, menambah kualitas ibadah kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya surah Al-Baqarah. Kita akan membaca tafsir daripada surah Al-Baqarah pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah masih berikan kita kesehatan, panjang umur, barakah umur, dan kesempatan untuk hadir serta kekuatan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu istiqamah dalam kebaikan, dengan harapan saat nanti kita menutup usia kita meninggalkan dunia yang fana ini dan kita tinggalkan dalam kondisi husnul khatimah. Mari kita doa di akhir majelis ini bersama dengan terbitnya matahari. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik untuk kita dan hari-hari berikutnya akan menjadi hari yang lebih baik untuk kita semua, serta Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengampuni dosa-dosa kita di hari-hari sebelumnya, di masa-masa sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin muhit. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa jam'an mubarakan wa jam'an mardiyya wa jam'an maghfura wa jam'an mahfudha wa jam'an mustajaba wa jam'an mustajaba wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la bainana wa la hawlana wa la bainana shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha
ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا وفيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك